Betapa tidak efisiennya negara Indonesia dalam logistik, maksudnya dalam mengantar-antar barang, mengirimkan, sehingga apa yang terjadi itu akan menjadi beban bagi konsumen. Ya, kita mendengar kenapa sih logistik Indonesia itu mahal banget, terutama logistik darat ya Pak? Ada 4 variabel yang mengontrol pemerintah. Tapi yang menjadi masalah adalah industri commercial vehicle di Indonesia ini belum berkembang. Ada 4 merek yang menonjol, terutama dari Jepang. Oh, yang diproduksi di Indonesia. Betul. Jadi itu ada Nissan Diesel, ada Isuzu, ada Fuso, Mitsubishi, ada Hino. Jadi ada 4 merek. Oleh karena itu, karena secara perdagangan dan kebijaksanaan pemerintah, mereka posisinya sebagai oligopoli. Jadi kalau 4 orang dari mereka itu berkumpul makan malam, bilang besok harganya naik 10 juta ya naik, besok naik 15 juta ya naik. Ini kayak kartel gitu ya Pak ya? Betul. Mengatur pasar. Betul. Jadi mereka oligopoli secara brand, secara merek, dan secara negara produsen dia monopoli Pak. Kontrol terhadap harga barang modal itu ada di pemerintah. Masyarakat hanya mengikuti saja. Oleh karena itu kalau kebijakan privilege atau proteksi dari pemerintah terhadap industri Jepang di Indonesia ini berlarut-larut, maka logistik tidak akan kompetitif. Itu ke satu. Yang kedua, infrastruktur. Paham. Infrastruktur ini oleh pemerintah diswastanisasi. Jadi pelaku-pelaku industri logistik ini selain membayar pajak rutin berupa PKB kepada pemerintah, dia kalau lewat tol pun harus masih membayar, dan membayarnya ironinya mahal. Dan karena diswastanisasi itu tadi, maka harganya dia mencari untung kan dari situ, sehingga menjadi mahal. Di negara-negara maju mereka sudah membayar pajak kendaraan, ya cukup lewat highway, tidak perlu bayar lagi. Itu perbedaannya infrastruktur. Yang kedua. Yang ketiga, nilai tukar rupiah. Karena harga suku cadang, harga ban di dalamnya masih termasuk barang-barang material import juga. Ada yang diimport 100%, ada yang materialnya diimport. Jadi seperti di Indonesia bikin ban, natural rubbernya ada di Indonesia, tapi sintetik rubbernya harus import, dan chemical rubbernya juga harus import. Jadi yang menggunakan mata uang asing. Sehingga itu satu, bukan saja dari suku cadang, tetapi dari bahan bakar. Bahan bakar kan juga representasi dari nilai tukar itu, berapa dolar per barel harganya. Jadi ini kalau nilai rupiahnya melemah, ya BBM-nya naik, kemudian spare part-nya ya naik harganya. Nah ini mempengaruhi harga logistik. Setelah itu nanti kena balik nama, kena lagi PKB, nanti harus di perhubungan, bayar lagi, register lagi. Jadi 4 variabel itu kontrolnya ada di pemerintah. Oleh karena itu ya, kalau teriaknya itu juga dari pemerintah bahwa kenapa biaya logistik mahal, pemerintah harus mulai mengeliminir